Baik, selamat pagi Bu Mia. Selamat pagi Pak Roy. Ya, hari ini sesuai rencana kita, saya akan masuk ke kelas Bu Mia untuk melakukan observasi kelas. Sebelumnya, saya mau mengisi beberapa data dan saya akan ada beberapa pertanyaan harus saya tanyakan. Oke. Nah, hari ini Bu Mia mau ngajar pelajaran apa? Matematika Pak Roy. Matematika ya. Matematika. Oke. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu Bu Mia, untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya jadi melalui kegiatan demonstrasi, lalu diskusi dan juga pengerjaan LKPD itu diharapkan peserta didik itu dapat mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan pecahan dalam berbagai jenis pecahan. Oke, itu aja? Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oke, dari tujuan pembelajaran tadi Bu Mia sebutkan, untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangannya lebih ke peserta didik ya Pak Roy ya? Betul, jadi karena kan ya Bu Mia tuh maunya peserta didiknya seperti apa gitu? Peserta didiknya tuh agar bisa lebih terlibat aktif lah gitu dalam pembelajaran. Karena kan selama ini kan memang kalau misalnya dengan tidak adanya diskusi lebih pasif lah gitu ya. Jadi kurang menarik lah, kurang menyenangkan. Anaknya kurang aktif gitu ya. Oke, berarti untuk strategi yang dipersiapkan tadi Bu Mia udah bilang diskusi ya. Selain diskusi ada lagi nggak? Strateginya mungkin dengan saya ingin menambahkan media pembelajaran yang mungkin ya Pak Roy, dengan media pembelajaran visual seperti video, lalu juga ada alat peraga. Oke, kalau untuk pembelajarannya sendiri nanti anak-anak belajarnya kelompok? Kelompok. Oh, tetap kelompok ya. Berarti tadi strateginya menggunakan media, diskusi dan duduknya secara berkelompok gitu ya? Betul. Oke deh kalau begitu. Itu aja Bu Mia yang mau saya tanyakan. Nanti selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas ya Bu Mia ya? Boleh. Oke, sebelum itu Bu Mia silakan tanda tangan di bagian sini. Oke. Beneran nih? Di sini. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mia. Sama-sama, sampai jumpa di kelas. Ya. Untuk hari ini, apa temanya hari ini? Apa? Bagaimana perasaan kalian hari ini ya? Saat ibu tanya namanya, kalian mengungkapkan perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini, pagi ini. Oke? Bebas. Boleh sama, boleh maknanya sama, tetapi beda katanya boleh. Ya? Alfa Rizky? Senang? Aprilia? Baik, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional agar kita lebih semangat hari ini ya. Hari ini apa? Lagu apa yang akan kita nyanyikan pada hari ini? Maju Tak Gentar. Oke, siapa yang pimpin? Dirijen? Boleh, ayo J. Yuk semuanya bisa berdiri. Sudah berdiri semua? Siap? Yuk. Majulah menang, maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Oke. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran juga, Ibu ingin memulai pembelajaran dengan ice breaking. Ya, tadi sudah untuk menambah semangat, sekarang kita menambah keceriaan untuk sebelum dimulai pembelajaran. Ice breakingnya, nama judulnya adalah 1 ditambah 1. Ada yang masih ingat?
Masih ya? Yuk, semuanya berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, 2 kali ya. Yang pertama itu adalah versi biasa, yang kedua itu adalah versi cepat. Yuk, kita nyanyikan sama-sama lagunya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekarang lebih cepat ya. Yuk. Oke. Sudah semangat hari ini? Sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran apa? Matematika. Kita masuk ke materi apa? Materi pecahan ya. Kita akan mempelajari materi pecahan, di mana nanti saat kita belajar pecahan ini diharapkan kalian itu dapat mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan ya, melalui demonstrasi, melalui diskusi, dan juga melalui LKPD yang nanti akan dibagikan oleh Ibu. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana kalian akan diberikan kemampuan untuk bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di mana nanti juga ada bantuan dari media pembelajaran blok pecahan ya. Ya, di sini Ibu mau mengulas kembali pembelajaran tentang pecahan yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat apa saja bentuk pecahan yang kalian ketahui? Boleh angkat tangan yang mau menjawab bentuk pecahan yang kalian ketahui? Ayo, boleh Nafisa? Pecahan campuran, betul. Apa lagi? Pecahan desimal, apa lagi? Betul. Pecahan biasa, bagus. Apa lagi? Pecahan persen. Dan pecahan lainnya ya. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Itu adalah bentuk-bentuk pecahan. Lalu, adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh satu soal yang berkaitan dengan pengurangan ataupun penjumlahan pecahan? Oh, boleh ya Hasbi. Apa Hasbi? Amin memakan 3. Oh, soal cerita. Boleh. Bagaimana? Amin memakan 3/5 kue potong. Ya. Dan Andi memakan 1/5 kue potong. Ya. Apa hasil kue yang dimakan Amin dan Andi? Oh, bagus. Ini masuknya ke pecahan penjumlahan atau operasi itu penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan, karena dia menanyakan jumlah. Kalau misalkan menanyakan jumlah, itu pasti dia menyatakan operasi itu penjumlahan. Pecahan adalah intinya di situ ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau sekelompok benda. Bagian dari keseluruhan benda ataupun sekelompok benda. Itu bagian utuh dari lingkaran. Lalu yang kedua. Nah, ini adalah satu bagian dari keseluruhan bagian lingkaran. Jadi 1/2. Lalu yang ketiga. 1/4. Lalu yang keempat. 1/6. 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang kelima. 4/8. Betul. Lalu yang terakhir. Bisa dihitung nggak? 1/10. 1/10. Pecahan nilai apa? Pecahan yang memiliki nilai yang sama. Misalnya
Di sini ada pecahan 1/2 dengan 2/4. Di sini 1/2 dengan 2/4 ini apa? Memiliki nilai yang sama karena apa? Dia memiliki luas daerah yang sama. Ya. Di sini sudah 3/6? Sudah. Kita kurangi 1/6. Artinya kita balik lagi si kertasnya. Kita balik. Nah, sehingga jadi seperti ini. Jadi berapa hasilnya? 2/6. Ya, kurang lebih seperti ini. Caranya menggunakan blok pecahan. Ya, sama dengan nanti kalau yang berpenyebut berbeda. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sebentar. Yang sebelah sini kelompok Merkurius, yang sebelah sini kelompok Venus, yang sini Mars, dan yang sini Jupiter. Ayo, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini yang berkaitan dengan pecahan, penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Maaf. Kalau ada pecahan yang berpenyebut berbeda, gimana? Samakan dulu penyebutnya, baru bisa dihitung. Tuh. Tulis nama dan hari tanggalnya. Bisa dipahami soalnya? Oke, langsung dikerjakan. Kalimat matematikanya betul. 2/6 ditambah 3/6. Ayo semua dikerjakan. Yuk, kalimat matematika. Berarti diapakan? Ditulis, dijumlah atau dikurang gitu. Oh, ceritanya. Ayo dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Ibu kasih waktu ya. Ya, betul. 5 ditambah 12/5 sama dengan 40/5. 40/5 masih bisa disederhanakan. Jadi berapa? Sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya 8/1. Atau kalau dibulatkan menjadi 8. Oke, betul. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang lain sudah betul? Sudah betul ya? Sudah betul yang kelompoknya Merkurius betul? Betul. Untuk yang kelompoknya Venus? Betul semua. Untuk yang kelompoknya Mars sudah betul semua? Betul. Untuk yang kelompoknya Jupiter? Sudah betul? Betul semua. Sudah paham ya? Oke. Kalau ada pecahan itu kalian sederhanakan hasilnya sampai hasil yang paling terkecil. Ya, sekarang untuk kita meregangkan otak dan lebih rileks, kita ice breaking dulu. Yuk, semuanya berdiri. Yuk, kita meregangkan tangan-tangan dulu. Yuk, bisa dimulai ya. Peregangan tangan kanan, kiri, depan. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangan ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempolnya digoyang. Beda ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan LKPD mengenai pecahan. Sampai di sini sudah bisa mengerjakan untuk penjumlahan, pengurangan pecahan, baik itu dalam pecahan biasa maupun pecahan campuran. Sudah bisa belum? Penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Apa yang sulit? Konsepnya seharusnya kalian sudah paham dan itu mudah ya. Samakan KPK-nya terlebih dahulu untuk penjumlahan dan pengurangan. Berbeda seperti nanti saat kalian perkalian dan pembagian itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Oke, sampai sini paham? Jadi yang paling terpenting untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adalah apa? Samakan dulu penyebut
Kalau penyebutan sudah sama, tinggal ditambahkan ataupun dikurangi pembilangnya. Seperti itu. Sampai sini sudah paham ya? Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Dan kita siap-siap yuk, dirapikan dulu bukunya. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu. Sudah dirapikan? Yuk. Yuk disimpan ke dalam tas, Rangga. Ya. Kalau sudah rapi semuanya, boleh dilihat. Hasbi, kalau sudah rapi boleh disiapkan. Kalau semuanya sudah siap, sudah rapi, boleh disiapkan. Sudah? Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mia. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Nah, sesuai dengan jadwal yang kemarin ini ngobrol sama saya ya. Apa sih yang disampaikan sama Bunya hari ini? Berkaitan sama apa? Terkait kemarin Pak Roy sudah masuk ke kelas saya, jadi saya ingin sharing gitu Pak Roy, ingin mengevaluasi gitu hasil yang sudah pembelajaran yang sudah saya lakukan kelas kemarin. Emang kira-kira Bunya tuh ada keluh kesah apa sih pembelajaran kemarin? Kenapa? Tujuan pembelajaran tercapai? Tujuan pembelajaran cukup ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin saya rasa kurang maksimal gitu Pak pembelajaran kelas. Yang kurang maksimal apa? Saya merasa saat pembelajaran itu apa ya, antusias anak itu kurang gitu. Misalnya keterlibatan aktif anak itu dalam pembelajaran itu kurang gitu. Tidak seperti biasanya gitu. Jadi karena mungkin suasananya mungkin ada kamera atau bagaimana, saya kurang paham. Orang pembelajaran ya. Kayaknya lebih kaku lah gitu. Emang biasanya enggak? Udah biasanya rame-rame. Iya, mau mereka bisa apa enggak ya mereka jawab gitu, bicara lah gitu. Orang kemarin lebih kaku gitu ya. Kalau berkaitan sama itu menurut Bunya selain karena adanya kamera, karena apa lagi Bunya biasanya? Biasanya apa tuh? Kan kata Bunya tadi anaknya katanya kurang aktif ya, diskusinya alot atau biasa-biasa aja. Nah, terus kan tadi Bunya katanya karena itu ada direkam menggunakan handphone. Selain handphone, menurut Bunya ada lagi nggak sih hal yang bikin anaknya tuh jadi lebih diem atau lebih kaku? Itu aja sih Pak. Iya. Kalau menurut Bunya karena adanya handphone, kan tadi katanya ada handphone yang sambil direkam. Kalau benar direkamnya itu selain sama saya, itu Bunya juga sambil merekam buat. Oh, untuk iya untuk Nah, menurut Bunya kalau begitu, Bunya juga ngerasa kaku nggak nih ngajarnya ketika di kelas ketika direkam, atau cuma anaknya aja nih? jadi masih kurang interaktif aja kayak gitu. Paling ya apa namanya, harus dipancing dengan pertanyaan dulu gitu baru mereka itu mau. Kalau dipancing pakai pertanyaan. Selain pertanyaan, Bunya ada hal apa lagi yang kira-kira bikin anaknya lebih aktif? Ada? Yang bikin lebih aktif ya mungkin ya itu dengan adanya saya kan membuat tambahan pembelajaran media pembelajaran ya kan, apa namanya dengan media visual yang saya kan memakai apa itu ada video, saya juga membuat
apa namanya dari PowerPoint ya Pak ya, berupa gambar-gambar. Dan dulu saya juga menampilkan pembelajaran demonstrasi. Nah, saya kan membuat alat peraga yang dari blok pecahan itu. Nanti tugas anak tuh lebih terpancing lah untuk mau, oh ini gini gitu. Kemarin juga saya lihat ketika observasi, kayaknya kemudian juga kemarin sempat ada ice breaking. Ice breaking ya, Ice breaking ada berapa banyak kira-kira bunyi? saya buat itu. Iya. Nah, kalau menurut Buminya, tadi anaknya kurang aktif, lalu juga ada video, ditambah juga saat itu sedang melakukan buat mungkin ya Buminya ya. Menurut Bumia langkah apa sih Bumia ke depannya biar anak itu akan lebih aktif lagi sejak pembelajaran? Apa yang akan Bumia lakukan untuk lebih aktif lagi? Tapi yang cukup membantu ya Pak ya dengan bantuan media pembelajaran yang tadi itu yang media visual itu. Lalu juga dengan adanya speaking juga dia bisa membantu. Cuma mungkin saya tuh kurang adanya ini mungkin yang saya mengalami tambah permainan mungkin dalam pembelajaran dan yang itu kan yang berkaitan dengan materi ya Pak ya kan games kan kalau misalkan speaking itu kan hanya sekedar untuk merefresh lah ya untuk menerapkan teknologi pembelajaran. Karena memang si anak itu kan kalau misalkan yang namanya dengan pembelajaran matematika itu kayak langsung kayak kurang adanya minat lah gitu sih. Apa gitu ya? Langsung kayak mungkin yang kendala juga mungkin pemahaman konsep awalnya juga kurang si anak kita ini kan saya kan pembelajarannya itu tentang penjelasan dan pengurangan kejahatan. Nah, saya itu masih kayak masih ada yang sebagian masih ada yang kurang paham perkalian, masih ada yang sama gitu. Kalau yang itu caranya gimana? Kalau kan ada yang paham, ada yang enggak. Terus cara Bumia mengatasi yang paham yang baik gimana? Saya itu ada pembelajaran terdiferensiasi. Berjalan atau pembelajaran? Berjalan itu yang di akhir aja Kak, yang di evaluasi. Kalau itu sudah dikatakan Bumia punya masalah berkaitan sama keaktifan siswa di kelas. Terus Bumia juga bilang makanya salah satunya karena kurangnya pertanyaan sama Bumia juga sedang melakukan kinerja Bumia ya, makanya dipimpin dan mungkin anaknya juga jadi. Tapi Bumia juga bilang kalau memang kayaknya kedepannya harus menggunakan adanya pembelajaran visual, terus membaca speaking juga sama ada games pembelajaran. Menurut Bumia nih kira-kira rencana yang tadi saya sebutkan yang tadi Pak Bumia juga udah bilang mau diterapkannya kapan kira-kira? Tapi biar ke depannya itu pembelajaran ini tuh akan lebih asik lagi dalam cara aktif lagi kira-kira mau diterapkannya kapan? Segera Kak, ada pembelajaran matematika. Oke, pembelajaran depan selanjutnya tuh udah bisa menerapkan itu semua ya Bumia ya dengan harapan kita juga lebih aktif lagi. Oke, kalau gitu mungkin itu Bumia berarti masalahnya sudah ada tadi, Bumia juga sudah memberitakan sendiri ternyata Bumia tahu nih kira-kira permasalahan itu kira-kira pertanyaan jawabannya itu adalah menambahkan pembelajaran, speaking serta adanya games berkaitan dengan pembelajaran. Gitu ya Bumia ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada saya? Cukup ya Bumia ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bumia atas sharing-sharingnya ya. Semoga bisa membantu Bumia untuk pembelajaran yang depan. Ya. Terima kasih Bumia, selamat siang.